Saya sudah bersusah payah nih, susah payah bikin konten, tapi kok tidak ada yang melakukan interaksi ke saya. Jika organiknya sudah bagus, jika diiklankan itu pasti akan lebih bagus hasilnya. Jika semisal UMKM tersebut sudah omsetnya sudah shuttle ya, atau sudah stabil kenaikan perlahan terus, itu bisa mulai mencoba buat mengiklan. Contohnya mengiklan di salah satu platform aja, di sosial media, di Instagram atau di TikTok itu aja, untuk meningkatkan awareness kita dulu. Oke. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Indra. Selamat datang di Interaktif Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memaksimal sosial media sebagai media untuk promosi. Oke ya. Oke. Untuk sesi kali ini tetap dengan Mas Alan. Silakan Mas Alan. Oke, Mas Alan. Kalau kita ngomong-ngomong mengenai cara memaksimalkan sosial media untuk promosi ya, kan tujuannya adalah untuk meningkatkan omset penjualan bagi pelaku usaha ya kan. Nah, ini kan banyak rekan-rekan itu yang masih merasa rancu. Mas, saya kan sudah naruh di sosial media konten-konten saya, tapi kok tidak datang ya pembelinya. Saya sudah bikin konten-konten susah-susah, memang pakai HP sendiri, malah ada yang bikin desain pakai Canva, effort mereka diposting, tapi kok tidak ada konsumen yang mau datang atau mau tanya-tanya lah mengenai produk saya paham, nih. Paham. Gimana nih Mas Alan? Sebelum itu kembali lagi, pastiin sosial media kamu itu, sosial media bisnis kamu itu fungsinya buat apa sih? Apakah buat edukasi, terus promosi juga bisa masuk situ, atau mungkin sekedar kayak behind the scene atau a day of my life gitu, konten-konten kayak gitu. Jika sudah tentuin ini, nanti kita bisa bikin strateginya. Kapan kita mulai posting untuk promosi, terus day in my life, terus dan lain sebagainya, edukasi itu kapan. Nah, jangan lupa juga di bio di Instagram contohnya itu dikasih kayak link tree. Nah, dari situ kan nanti kita bisa masukin link WhatsApp atau link map kita dan lain sebagainya. Itu kan nanti audiens kita bisa lebih mudah mencari kita gitu, atau menghubungi kita. Gitu sih, Pak. Betul sekali. Kalau saya boleh menanggapi, sebenarnya ada dua metode ya, yang bisa digunakan oleh rekan-rekan pelaku usaha yang tujuan untuk memaksimalkan sosial medianya nih. Iya, organik sama iklan itu ya. Iklan berbayar. Nah, cuman kan mereka nggak ngerti organik itu kayak apa sih, Mas? Kayak sampah organik lah apa? Nggak ngerti nih organik apa nih. Organik itu sendiri adalah konten yang kita buat atau kita kompos dengan usaha kita sendiri. Contohnya kayak iklan yang kita posting di sosial media itulah. Itu kan tanpa yang dimaksud organik itu tanpa mengeluarkan biaya buat iklan, kecuali biaya produksi ya. Oke. Berarti itu yang bisa dibilang organik. Sedangkan iklan atau ads sendiri, kita iklan yang sudah jalan di sosial media bisa kita boost dengan iklan, bisa kita bayar melalui Meta atau TikTok dan lain sebagainya. Itu biasanya budgetnya per hari sih. Kalau di Meta itu $1 per hari minimal untuk Meta, sedangkan kalau TikTok lebih mahal sih. Oke. Berarti kalau kita bilang organik, anggap saja organik adalah konten-konten yang dijalankan tanpa non iklan gitu. Iya, betul ya. Oke. Semisal kalau rekan-rekan ini menjalankan secara organik, mereka bikin konten, bikin video, ya kan, video pendek itu kan, lalu diposting sosial media. Berarti itu organik dong. Iya, organik. Nah, di konten organik ini kadang kan ada yang menyampaikan, Mas, kok tetap tidak ada yang melihat, tidak ada yang engage, nggak ada yang berikan like. Saya sudah bersusah payah bikin konten, tapi kok tidak ada yang melakukan interaksi ke saya. Ini gimana nih, Mas? Kalau dari saya sendiri, semisal nih bisnis kalian sudah mulai
sudah mulai positif terus omsetnya, kalian bisa mulai coba main di iklan. Nah di iklan nanti itu dampak yang paling signifikan itu di bagian jangkauan atau reach dari konten tersebut. Biasanya bisa mencapai ribuan sih. Nah dari situ, dari ribuan itu pasti ada nanti yang engage sama konten kamu. Dari yang engage pasti nanti ada yang visit ke IG kamu dan nanti bisa tanya-tanya di WA. Dari situ kan nanti bisa kemungkinan closing. Itu kan nanti mengkerucut. Jadi semakin besar risknya juga kemungkinan besar potensi closingnya juga makin besar. Jadi mereka itu apakah harus juga mengamati setiap postingan yang mereka buat, apapun itu, entah itu video, entah itu image, gambar gitu kan, dipantau jangkauannya, lalu dipantau lagi jumlah like-nya, betul gitu kan, nanti kan di-compare, termasuk juga dipantau prime time-nya, betul? Iya betul. Itu pasti ya, prime time pasti ya, karena itu nanti kan di jam berapa konten mereka itu naik, betul ya, seperti itu kan, Lalu setelah diposting, dari sekian postingan tadi akan dilihat grafiknya, kira-kira yang bagus, konten mana yang bagus secara jangkauan, secara like, secara komen, save atau share, itu yang diiklankan, betul ya? Iya betul. Jadi jika organiknya sudah bagus, jika diiklankan itu pasti akan lebih bagus hasilnya. Jadi ya sering-sering pantau konten kalian yang organik, pantau atau kalau bisa buat rekapan lah. Rekapannya. Jadi per minggu kalian posting apa aja, dicatat reach-nya berapa, likes-nya berapa. Gitu ya? Iya. Berarti penting sekali untuk mencatat tentang informasi tersebut ya? Iya. Sekarang kalau kita ngomongin untuk menjalankan iklannya nih. Iya. Mereka kan sangat minim juga nih, meskipun banyak tutorial untuk mengiklankan, tapi sebenarnya sulit apa enggak sih untuk dijalankan oleh rekan-rekan pelaku usaha ini secara mandiri tanpa harus ada bantuan digital marketing yang sudah berpengalaman, karena kan pasti ada biaya lagi di balik itu kan. Iya, apakah bisa dijalankan secara mandiri oleh mereka nih? Yang paling simpel dulu nih, kira-kira mungkin ada strategi iklan ini. Kalau menurut saya iklan itu mudah gampang sih. Mudah gampang. Kalau yang paling gampang, kalian bisa mencoba boost post dulu aja. Boost post dulu. Itu kan paling gampang. Siap. Jadi tinggal pilih kontennya, di boost per hari berapa, selama berapa hari. Itu kan paling gampang. Tapi kalau mungkin yang lebih advance, mungkin kalau di Meta sendiri itu ada namanya Dashboard Ads Manager. Nah, di situ kan kalian bisa pantau tiap campaign mau ngiklan apa aja, konten apa aja, budgetnya berapa. Terus kalian juga bisa menentukan wilayah tertentu. Kalian contohnya cuma pengen targetin Jakarta aja bisa, atau mungkin Surabaya aja bisa. Kalau pakai Dashboard Ads Manager itu tersebut. Terus mungkin juga mulai dari interest, minat yang pengen kita target apa, contohnya kuliner, ya kita cuma target minat tersebut. Orang yang minat dengan kuliner yang kita target. Gitu sih. Mas, ini kan kalau semisal kita tadi ngomongin tentang ads ya, pakai boost post ya, boost post. Nah, itu bisa dong di setting semisal saya mau jalankan iklan ini berapa lama, terus nanti dengan budget sekian X rupiah, itu bisa dong? Bisa sekali. Yang kita ada gini, semisal yang bersangkutan adalah sudah menjalankan nih, ternyata dalam proses iklan dijalankan tadi mendatangkan customer mungkin ya, itu sedikit. Iya. Sedikit. Orang mungkin like banyak, orang mungkin view konten tersebut banyak, tapi yang melakukan engage, melakukan tanya-tanya tentang produk yang
promosikan itu sangat rendah. Itu gimana berarti Mas? Kira-kira apa yang salah ya? Oke, kalau dari situ mungkin kita bisa evaluasi lagi mungkin dari kontennya. Apakah kontennya cukup menarik untuk buat mereka engage? Oke. Itu konten dari, itu penting berarti Mas ya? Iya, konten juga penting. Jadi contohnya kita mau mengiklankan yang gampang aja kayak giveaway. Giveaway kan mereka harus engagementnya tinggi kan, apalagi kalau diiklankan, itu pasti engagementnya jadi lebih tinggi. Okay. Dari situ orang yang engage kan pasti ada yang contohnya tanya-tanya, gitu sih. Oke, berarti hal pertama dipantau adalah kontennya dulu, kualitas konten dulu. Semisal gitu. Lalu informasi apa yang disampaikan di konten tersebut, apakah sudah cukup menarik bagi audiens? Iya. Semisal, wah ini ada promo nih, ada promo buy one get one produk ini, atau beli produk tertentu yang awalnya harga X rupiah, harga coret menjadi lebih murah. Iya. Lalu diberikan waktu terbatas 3 hari. Segera konfirmasi melalui kolom chat misal gitu ya. Iya. Berarti itu otomatis akan mampu menggiring audiennya untuk cepat-cepat mengambil kesempatan ini. Betul ya? Betul. Seperti itu ya. Jadi gimana nih kalau semisal mereka ternyata ya produknya itu bisa produk yang terlalu umum ya. Contohnya kayak gimana? Semisal anggaplah saya ini jualan kaos ya. Kaos. Saya ini jualan kaos dengan target market saya adalah anak-anak muda. Ya, anak muda, otomatis kan nggak ada sesuatu yang wow di sini. Ya kaos biasa, kaos polos misalnya gitu kan, kaos polos harganya itu cuma ya satu bijinya itu 40 ribuan misalnya gitu. Nah, lalu saya promosikan. Saya juga pinginnya itu ada customer yang akan membeli. Nah, tadi saya iklankan ya cuma gitu-gitu aja. Ini gimana berarti? Solusinya gimana? Andai kata ada case seperti ini. Oke, kalau dari saya itu mungkin bisa di-breakdown lagi mungkin dari strategi marketingnya itu kayak gimana dalam suatu brand. Terus kalau mulai masuk ke eksekusinya, mungkin kita bisa main kalau contohnya bisnis retail kayak baju itu kita bisa main di beberapa platform sih. Contohnya marketplace ya. Marketplace di Shopee, Tokopedia, terus di TikTok juga kan sekarang ada TikTok Shop juga. Di IG itu bisa buat brand awareness. Oh, paham saya Mas. Ya, jadi semuanya bukan terpisah tapi saling berkaitan. Gitu. Oke. Kalau untuk marketplace itu bisa buat contohnya buat lebih consideration lah, lebih ke tahap lebih lanjut orang yang pengen cari produk. Tapi kalau di sosial media itu kita kenalkan produk dulu. Prosesnya beda. Jadi saya breakdown lebih awal. Jadi untuk IG itu bisa buat funnel yang di atas. Kalau kita ngomongin funnel atas, contohnya itu brand awareness dan lain sebagainya. Kita kenalkan USP kita sebagai apa. Contohnya bahannya lebih premium kah? Itu bisa kenalkan di situ. Dari bahan. Lalu nanti kita ngomongin dari bahan tersebut dengan pricing seperti ini, gitu ya. Lalu di-compare. Apakah perlu di-compare dengan produk sejenis, Mas? Tujuannya untuk meningkatkan ketertarikan sih. Iya, mungkin bisa. Itu mungkin bisa diiklankan juga di Instagram atau di sosial media. Gitu. Ada compare mengenai ini kalau kamu pakai kaos dari punyaku nih ya, punya brand kaos ini dengan bahan seperti ini. Lalu kalau kamu pakai kaos dengan merek lain, lalu dengan bahannya seperti itu, nanti ada pembeda rasanya atau mungkin kelembutan bahan kaosnya secara peringatnya seperti itu ya? Iya, betul sekali. Oke. Sedangkan kalau pakai marketplace sendiri itu kan audiensnya udah beda. Orang yang punya niatan untuk membeli, udah punya niat untuk membeli. Tinggal mereka tertarik nggak sama produkmu. Karena kan di sana langsung bersebelahan sama saingan, sama kompetitornya. Kalau marketplace udah menjadi hal yang beda lagi ya, karena langsung perang harga di situ ya. Karena pasti akan si audiens akan menemukan produk serupa
dari toko lain dengan harga mungkin sama atau malah lebih murah, gitu ya. Oke. Mas, saya rasa sudah cukup, tapi sebelum kita akhiri podcast kali ini, boleh dong kesimpulannya nih buat rekan-rekan. Oke, kesimpulan saya kali ini ya, jika semisal UMKM tersebut sudah omsetnya sudah shuttle ya, atau sudah stabil kenaikan perlahan terus, itu bisa mulai mencoba buat mengiklan. Contohnya mengiklan di salah satu platform aja, di sosial media, di Instagram atau di TikTok itu aja, untuk meningkatkan awareness kita dulu. Oke. Jika sudah mulai mengiklan, kita mulai evaluasi pelan-pelan, rutin lah. Mulai tiap minggu, apa yang kurang kita perbaiki, kita evaluasi terus sampai kita menemukan formula yang cocok. Dari situ kan, jika sudah mulai menemukan yang cocok, kita bisa naikkan budgetnya dan kita bisa merambah platform lain. Gitu aja sih. Siap. Oke, terima kasih Mas Alan atas waktunya. Oke, rekan-rekan, demikian podcast pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.